Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Stefani Dinta, mahasiswa Yunsri Angkatan 2022 dengan NIM berikut. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis mengenai Sony Sanjaya, salah satu pejabat yang baru dilantik melalui reshuffle kabinet oleh Presiden pada 17 September lalu. Bersama Ibu Nanik S. Dayang, beliau resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Namun, yang menarik perhatian adalah latar belakang Sony Sanjaya, yang justru lebih erat dengan dunia kepolisian. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya alasan dibalik penunjukan tersebut? Bapak Sony Sanjaya lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991 dan telah menjabat beberapa posisi penting, termasuk Kepala Kepolisian di Majalengka dan Bandung di tahun 2011, lalu Wakil Direktur Penyelidikan Kriminal di Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Direktur Penyelidikan Kriminal di Kepolisian Daerah Aceh. Pada Januari 2025, ia mulai bekerja di Badan Pertahanan Nasional sebagai Direktur Pasokan dan Distribusi di Wilayah 2. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara latar belakang kepolisiannya dengan bidang gizi? Di sebagian besar negara, birokrasi tidak sepenuhnya bersifat teknis. Misalnya, Donald Trump menunjuk Ben Carson, seorang ahli bedah, sebagai Menteri Perumahan dan juga Pembangunan Perkotaan. Di Indonesia sendiri, misalnya Luhut Binsar Panjaitan berasal dari militer, tapi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi, dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. BGN bertanggung jawab atas pengadaan, distribusi, logistik, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga selain urusan gizi. Dalam konteks ini, petugas polisi seperti Bapak Sony Sanjaya dianggap memiliki pengalaman relevan dalam manajemen operasional, logistik skala besar, dan pengendalian keamanan distribusi. Selain faktor loyalitas dan disiplin yang terkait dengan kepolisian, menempatkan orang-orang dengan latar belakang penegakan hukum dalam posisi-posisi ini dapat berfungsi sebagai strategi untuk pengawasan internal dan juga mencegah penyalahgunaan program. Dengan kata lain, hal ini bertindak sebagai pencegahan, memastikan bahwa tidak ada yang berani melakukan hal yang melanggar wewenang. Stunting, krisis pangan, dan distribusi gizi adalah contoh masalah keamanan nasional yang berdampak pada daya saing suatu negara. Oleh karena itu, menempatkan mantan pejabat di BGN mengirimkan pesan bahwa ini bukan hanya tentang pangan, tetapi juga keamanan nasional. Rekam jejak Sony Sanjaya di BGN juga memberikan justifikasi. Ia telah menjabat sebagai Direktur Pasokan dan Distribusi Wilayah 2 sejak Januari 2025, di mana ia telah menerapkan sejumlah inovasi, termasuk melatih 10.000 relawan di Unit Pelayanan Gizi, atau SPPG, untuk mendukung program makanan bergizi gratis, atau yang kita sebut MBG. Dengan rekam jejak ini, pemerintah memiliki argumen yang lebih kuat untuk menyatakan bahwa Sony Sanjaya pantas ditempatkan di bidang ini. Misalkan contoh, hari ini kita membeli beras 400 kilo misalkan. Itu harus, kami sudah menentukan tidak boleh beras yang di bawah kualitas beras premium. Nah, sudah harganya berapa, kemudian itu harus disepakati belanjanya kepada siapa, dan itu bukan ditentukan oleh sendiri, tetapi yayasan mengatakan misalkan keperluan kita berapa, 400 kilo, oke, berasnya premium, harganya berapa. Kemudian kami juga mewajibkan kepada seluruh KSPPG agar setiap hari melakukan update harga eceran tertinggi hari itu berapa. Ya? Setiap hari. Sehingga gampang suatu saat misalkan ada inspektorat baik dari APIP, APH atau dari mana melakukan audit, itu terlihat hari itu harga eceran tertinggi beras berapa. Terlepas dari latar belakang panjangnya di kepolisian, kini Bapak Sony Sanjaya punya amanah baru di Badan Gizi Nasional. Tugasnya tidak kecil, menekan angka stunting dan memastikan distribusi gizi berjalan efektif di seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya, publik yang akan menilai apakah penempatan Sony Sanjaya di Badan Gizi Nasional ini menghasilkan perbaikan nyata bagi isu stunting dan gizi di Indonesia, atau hanya sekedar rotasi jabatan politik birokrasi biasa. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.